Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kali ini Kak Afka akan menghadirkan materi tematik kelas 2 SD, tema 1 hidup rukun, subtema 2 pembelajaran 1. Subtema 2 hidup rukun dengan teman bermain. Udin mempunyai banyak teman. Ada Edo, Lani, Made, dan banyak lagi. Udin sering bermain bersama teman-temannya. Mereka bermain setelah pulang sekolah atau pada hari libur. Udin dan teman-teman bermain dengan rukun. Adik-adik, mari kita amati gambar berikut. Apakah teman-teman Udin bermain dengan rukun? Beri tanda centang untuk gambar yang menunjukkan sikap rukun. Gambar pertama, bermain kelereng. Ya, mereka bermain dengan rukun. Beri tanda centang. Berikutnya ada anak lelaki yang sedang bermain sepak bola. Itu lihatlah adik-adik, itu rukun apa tidak? Itu ada yang sedang bertengkar, berarti tidak rukun. Kemudian ada gambar anak perempuan yang sedang main ayunan. Itu terlihat senang ya adik-adik, berarti rukun. Beri tanda centang. Kemudian ada yang bermain ayunan lagi tetapi bertengkar, itu saling berebut, berarti tidak rukun. Kemudian gambar yang terakhir, itu ada yang temannya terpleset ditertawakan, berarti tidak rukun. Apakah adik-adik sering bermain bersama teman? Iya, pastinya sering. Bagaimana sikapmu ketika bermain dengan teman? Apakah saling curang? Apakah saling menghargai? Apakah saling membantu, saling menyayangi? Tentunya jika bermain bersama teman, saling menghargai, saling membantu, dan saling menyayangi, tidak boleh curang. Terus, apakah kamu dapat bermain dengan temanmu jika tidak rukun? Tentunya tidak dapat bermain jika tidak rukun, pasti bertengkar dan tidak melanjutkan permainan dan jadi musuhan. Adik-adik, di pembelajaran 1 ini ada percakapan antara Udin dan Edo. Mari kita baca percakapan tersebut. Udin: Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Edo menjawab, ayo Din, kita ajak teman yang lain. Udin: boleh saja Do, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Edo: tapi Din, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan, ban sepedaku bocor. Udin: tidak apa-apa Do, ayo aku bonceng naik sepedaku. Udin dan Edo mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan. Dalam percakapan tadi ada kalimat ajakan. Apa itu kalimat ajakan? Kalimat ajakan adalah kalimat yang digunakan untuk mengajak orang lain melakukan sesuatu. Di dalam kalimat ajakan biasanya ada kata ayo dan mari. Jika menulis kalimat ajakan harus diakhiri tanda seru. Dari percakapan ini ada yang termasuk kalimat ajakan Udin. Do, ayo kita bermain kelereng di lapangan.
Do, ayo kita bermain di lapangan. Ini termasuk kalimat ajakan karena ada kata ayo. Selanjutnya, ayo Den, kita ajak teman yang lain. Ini juga termasuk kalimat ajakan karena ada kata ayo dan tanda seru. Percakapan selanjutnya, boleh saja Do, semakin banyak teman akan lebih menyenangkan. Tapi Den, aku tidak bisa membawa sepedaku ke lapangan. Ban sepedaku bocor. Tidak apa-apa Do, ayo aku bonceng naik sepedaku. Ayo aku bonceng naik sepedaku. Ini juga merupakan kalimat ajakan. Ciri-cirinya ada kata ayo dan tanda seru. Percakapan selanjutnya, Udin dan Edo mengajak semua teman bermain. Mereka tidak memilih-milih teman. Udin dan Edo selalu menjaga kerukunan. Jadi dari percakapan ini ada 3 kalimat yang menggunakan kalimat ajakan. Pertama, Do, ayo kita bermain di lapangan. Kedua, ayo Den, kita ajak teman yang lain. Ketiga, ayo aku bonceng naik sepedaku. Adik-adik, mari kita mengamati. Urutkan gambar di bawah ini sehingga menjadi sebuah cerita. Gambar yang paling atas setelah bermain merapikan. Terus yang kedua sedang bermain kelereng. Terus yang gambar yang terakhir, Made, ayo kita bermain kelereng di lapangan. Ayo Den, aku mengambil kelerengku terlebih dahulu. Jika diurutkan menjadi sebuah cerita, kira-kira yang mana ya? Itu yang gambar terakhir. Tentunya ini nomor 1 karena masih mengajak Made, ayo kita bermain kelerengan di lapangan. Terus, ayo Den, aku mengambil kelerengku terlebih dahulu. Terus urutan yang kedua, gambar yang nomor 2 sedang bermain kelereng. Terus urutan yang ketiga adalah gambar yang paling atas. Gambar yang paling terakhir setelah bermain, mari kita rapikan tempatnya untuk menjaga kebersihan. Di lapangan, teman-teman Udin sedang bermain. Mereka melakukan berbagai permainan. Itu sedang bermain apa, Adik? Sedang bermain layang-layang. Perhatikan gambar gerakan-gerakan anak bermain tersebut. Menirukan gerakan bermain itu gerakan tangan. Yang kedua, gerakan kaki. Yang terakhir, gerakan kepala. Ayo mencoba. Lakukanlah gerakan-gerakan tersebut. Mula-mula lakukan gerakan itu tanpa hitungan. Selanjutnya, lakukan gerakan itu dengan hitungan bersama teman-temanmu. Gerakan keseharian juga dapat dilakukan dengan menggerakkan tangan, kepala, dan kaki. Ayo mengamati. Udin dan Edo membawa kelereng. Kelereng Udin ada 115. Kelereng Edo ada 124. Perhatikan banyak kelereng itu bila digambarkan dengan kubus satuan. Mari kita amati adik-adik. Itu ada kelereng Udin dan kelereng Edo. Kelereng Udin
ada 1 kubus ratusan, nilainya 100. Ada 1 kubus puluhan, nilainya 10. Dan ada kubus satuan, nilainya 5. 100 ditambah 10 ditambah 5 sama dengan 115. Jadi kelereng Udin ada 115. Kelereng Edo ada 1 kubus ratusan, nilainya 100. Ada 2 kubus puluhan, nilainya 20. Dan ada 4 kubus satuan, nilainya 4. Jumlahnya 100 ditambah 20 ditambah 4, 124. Perhatikan puluhannya. 10 kurang dari 20. Kubus yang banyak adalah 20. Jadi kelereng Udin lebih sedikit dari kelereng Edo. Adik-adik, berilah tanda centang untuk kumpulan benda yang lebih banyak. Nih, gambar pertama itu ada 2 kubus ratusan, berarti nilainya 200. Terus ada 3 kubus puluhan, nilainya 30. Terus ada 2 kubus satuan, nilainya 2. Berarti ada 232. Terus gambar yang sebelahnya ada 1 kubus ratusan, nilainya 100. Terus ada 4 kubus puluhan, nilainya 40. Dan juga ada 6 kubus satuan. Jadi banyaknya kubus ada 146. Berarti 232 lebih banyak dari 146. Berarti berilah tanda centang untuk kumpulan benda yang lebih banyak. Adik-adik, mari kita perhatikan lagi gambar mana yang lebih banyak. Gambar pertama itu ada 1 ratusan, 4 puluhan, dan 8 satuan. Jumlahnya 148. Dan di gambar kedua ada 3 ratusan, 1 puluhan, 6 satuan. Sama dengan 316. Berarti 316 lebih banyak dari 148. Beri tanda centang di jumlah kubus yang 316. Adik-adik, itu ada 2 kumpulan kantong kelereng. Gambar yang atas ada 100 ditambah 80 ditambah 3, ada 183. Yang gambar bawah 100, terus ada 60, ada 7. Berarti jumlahnya 167. Jadi yang dicentang kumpulan benda yang lebih banyak adalah gambar yang atas, 183. Adik-adik, tulislah lebih dari, kurang dari, atau sama banyak dengan teliti. Nomor 1 itu ada gambar tumpukan buku A dan B. Gambar A ada 300, berarti ada 30 sama ada 7, berarti jumlahnya 337. Sekarang ganti yang B. Gambar B ada 300 ditambah 60 ditambah 6.
berarti 366. Berarti gambar A lebih kurang dari gambar B. Sekarang nomor 2, gambar A itu ada ratusannya 1, berarti 100. Terus ada puluhannya 5, berarti 50, dan ada 8 satuan. Jadi jumlahnya 100 ditambah 50 ditambah 8 sama dengan 158. Sekarang kita jumlah yang B dulu. Gambar B ada 1 ratusan, 5 puluhan, dan 7 satuan. Jadi jumlahnya 157. Gambar A 158, gambar B 157. Berarti gambar A lebih banyak dari gambar B. Sekarang lanjut ke nomor 3. Gambar A ada 200-an, berarti 200. Terus ada 70-an, berarti 70. Terus ada 8 satuan, berarti nilainya 8. 200 ditambah 70 ditambah 8 sama dengan 278. Sekarang gambar yang B. Untuk gambar B ini ada 300-an, berarti nilainya 300. Ada 70-an, berarti nilainya 70. Dan ada 8 satuan, nilainya 8. Jadi jumlahnya 300 ditambah 70 ditambah 8 sama dengan 378. Jadi gambar A kurang dari gambar B. Sekarang nomor 4 itu ada gambar pensil warna. Gambar A ada 100-an, berarti nilainya 100. Ada 20-an, nilainya 20, dan ada 7 satuan, nilainya 7. 100 ditambah 20 ditambah 7 sama dengan 127. Sekarang gambar B. Gambar B ada 100-an, nilainya 100. Ada 20-an, nilainya 20. Dan ada 7 satuan, nilainya 7. Berarti 100 ditambah 20 ditambah 7 sama dengan 127. Gambar A sama banyaknya gambar B. Demikian materi tema 1 subtema 2 pembelajaran 1. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.